Shalom anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi sama ibu guru. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita harus bersyukur. Hari ini kita dapat beribadah, bernyanyi memuji Tuhan, dan kita dapat mendengarkan cerita Alkitab. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita menyanyikan tok 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 tok. 1, 2, 3. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalam. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita tunjukkan bagaimana sikap doa yang benar. Ibu guru mau lihat semua sikap doanya. Bagaimana? Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Yalah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami dapat bangun, kami diberikan kesehatan untuk beribadah kepadamu walaupun secara online, tapi Engkau telah tetap memberi kami kasih dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, biarlah dalam selama ibadah kami menunjukkan sikap anak-anak sekolah minggu yang baik dan sikap anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, amin. Nah, anak sekolah minggu, kita harus bersyukur ya, karena Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan hari ini kita dapat beribadah bersama, kita dapat menyanyi memuji Tuhan, kita dapat berdoa, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dari sebuah buku yang sangat indah. Bukunya apa? Buku yang sangat indah itu apa? Betul sekali, Alkitab. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Hai kawan, tahukah kamu? 1, 2, 3. Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak sekolah minggu, kembali kita menunjukkan sikap doa kita. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Yalah Bapa kami dalam surga, sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami Tuhan, biarlah kami dapat mendengar, dan apa yang cerita yang kami dengar itu dapat kami tanamkan dalam hati kami, dan kami senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa sembahyang kami, amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Valen. Shalom anak sekolah minggu. Ya,
Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu ya. Nah, anak sekolah minggu tentu ada yang bertanya-tanya, ibu guru ini dua-dua pakai masker. Cerita kok tidak buka masker, nyanyi-nyanyi tidak buka masker. Sekarang anak-anak sekolah minggu perlu kita ketahui semua bahwa kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu kita semua harus menjaga kesehatan dengan cara kita harus selalu pakai masker ya. Nggak boleh lepas masker, harus rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan kalau bisa jangan suka ngumpul, jangan keluar kalau tidak penting. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita siapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan kita akan baca dulu sebelum ibu cerita. Semua bisa buka Alkitabnya masing-masing. Bahannya adalah dari 1 Raja-Raja 17. Kita baca ayatnya yang kelima hingga pada ayatnya yang ke-9. 1 Raja-Raja 17 kita baca dari ayatnya yang kelima hingga pada ayatnya yang ke-19. Semua baca ya, kita mulai. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, sebelum ibu guru bercerita, ibu guru mau bertanya pada anak-anak sekolah minggu, adakah yang dalam kehidupannya merasa khawatir? Ya, kalau ibu guru, iya biasa merasa khawatir. Khawatir kalau saat ini kita mendengar berita-berita di TV, adik-adik sekolah minggu yang sudah punya HP melihat, banyak sekali yang berita-berita yang menakutkan kita. Tetapi yakin percaya bahwa dalam segala kekhawatiran, dalam segala masalah, kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu setia menjaga memelihara kehidupan kita. Nah, dengarkan ceritanya anak sekolah minggu. Ada seorang raja yang memerintah di Israel. Nah, raja ini bernama Ahab, ya. Raja ini bernama Ahab. Nah, raja ini dia jahat. Jahatnya kenapa? Ya, dia melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kemudian raja ini lagi mengambil seorang istri yang tidak percaya kepada Tuhan, namanya Isabel. Nah, karena dia beristri dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka Raja Ahab ini ikut dengan istrinya menyembah berhala. Wow, Tuhan menjadi marah, Tuhan marah. Nah, oleh karena itu Tuhan memakai seorang nabi yang sangat setia kepada Tuhan, yang selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, nabi ini dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Raja Ahab. Nama nabi itu adalah Elia. Nah, Tuhan katakan kepada Elia bahwa kau harus sampaikan firmanku kepada Raja Ahab bahwa keluarganya akan saya hukum. Kemudian satu lagi, saya tidak akan menurunkan hujan dalam waktu yang lama, ya, bagi orang-orang Israel, sebab mereka sudah melawan Tuhan. Nah, Elia menyampaikan itu kepada Raja Ahab, ya. Kemudian karena Elia ini orang yang setia kepada Tuhan,
Tuhan selalu menjaga Elia. Dia mengatakan kepada Elia, Elia, kamu pergi ke sungai Kerit, ya. Kamu bisa minum dari sana, kemudian saya akan mengutus burung gagak tiap pagi dan petang untuk membawakan kamu roti, kemudian membawakan kamu minum, membawakan kamu daging untuk kamu makan, dan kamu minum dari sungai Kerit. Akhirnya apa yang difirmankan Tuhan memang terjadi. Begitu lama hujan tidak turun-turun di Israel. Dan karena lamanya hujan tidak turun, akhirnya sungai Kerit yang ditempati Elia minum juga menjadi kering. Wow, bagaimana ini kering juga sungainya. Nah, Tuhan berfirman kembali kepada Elia. Tuhan berfirman begini, kamu harus pergi ke Sarfat, ya. Di sana saya sudah menentukan bagimu, nanti akan ada seorang janda yang kasih engkau makan. Nah, Elia dia tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Dia pergi ke Sarfat. Begitu dia memasuki pintu gerbang kota Sarfat, dia menemui seorang ibu janda yang lagi pungut-pungut kayu bakar. Nah, Elia langsung berkata kepada ibu janda ini, Bu, tolong berikan saya minum. Nah, kemudian dia bilang lagi, Ibu, tolong kasih saya roti. Nah, ini ibu janda ini dia berkata kepada Elia, demi Tuhan Allah yang hidup yang engkau sembah, ya, saya tidak punya roti sedikit pun. Saya hanya punya sedikit tepung di dalam tempayan saya di rumah. Kemudian saya punya minyak sedikit saja di buli-buli. Nah, saat ini saya lagi kumpul ini kayu bakar. Setelah itu saya akan pulang. Kemudian saya akan mengolah untuk saya dengan untuk anakku. Ada anaknya satu. Apa jawab Elia? Ibu, jangan takut, ya. Lakukan apa yang saya sampaikan. Karena Tuhan berfirman bahwa dan dia berjanji bahwa minyak yang ada di buli-bulimu, kemudian tepung yang ada dalam tempayanmu tidak akan pernah habis sampai nanti datang musim hujan. Wow, senang sekali ya ibu tadi. Nah, begini saja, ibu pulang saja, bikinkan saya roti, bikin buat saya dulu, kemudian baru ibu bikin untuk anaknya ibu dan untuk ibu. Apa yang terjadi anak sekolah minggu? Ibu tadi dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Elia. Dia bikinkan roti, Bapak Elia. Wih, ternyata firman Tuhan benar-benar. Puji Tuhan. Tepung yang hanya sedikit tadi tidak habis. Ya. Minyak pun tidak habis. Selalu ada. Nah, itulah kuasa Tuhan. Elia disiapkan Tuhan melalui seorang ibu janda di Sarfat, dikasih makan, ya, dan juga dikasih tinggal di rumahnya. Nah, anak sekolah minggu, kemudian suatu hari anak ibu janda ini, wow, tiba-tiba sakit, ya, anaknya sakit. Karena kerasnya penyakitnya, anaknya ini ibu janda sampai mati. Wow, siapa yang disalahkan? Ibu janda ini menyalahkan Elia, ya. Hai abdi Allah, apakah engkau datang ke sini untuk mengingatkan kesalahanku? Pokoknya dia marah, dia menyalahkan Elia atas kematian anaknya. Nah, Elia dia berseru kepada Tuhan, ya. Dia katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, tolong kalau bisa hidupkan kembali anaknya ini ibu janda. Elia ambil ini anak, dibawa di kamarnya yang di atas. Kemudian dia berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dalam doanya dia minta supaya anak ini kembali dihidupkan. Dan apa yang terjadi benar, anak ini hidup kembali. Kemudian setelah hidup, anak ini diserahkan kembali kepada Elia, kepada ibunya, ibu janda tadi. Ibu janda ini sangat senang. Dia sadar
dia mengakui bahwa benar Tuhan yang disembah oleh Elia, Allah yang disembah oleh Elia dalam hidupnya adalah Allah yang benar-benar berkuasa, ya, dari segala kuasa yang ada di dunia. Dan Allah itu memang patut dipuji, dimuliakan dalam kehidupannya. Dia katakan bahwa benar Allahmu itu hebat, Dia Allah yang berkuasa dari segala-galanya, ya. Nah, anak sekolah minggu ibu ini menjadi percaya kepada Tuhan. Dia menerima Tuhan. Nah, Tuhan sangat mengasihi setiap orang yang selalu berharap kepadanya, orang yang selalu mau datang membawa kehidupannya kepada Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, dalam keadaan apapun juga kita, mari percayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, menjaga, memelihara, bahkan melindungi kita, ya. Tuhan setia bagi orang yang selalu berharap kepadanya. Demikian firman Tuhan. Judul cerita kita pagi hari ini adalah Tuhan memelihara. Saya ulangi, Tuhan pemelihara kehidupan. Tuhan pemelihara kehidupan. Bahannya tadi 1 Raja-Raja 17 ayat 5 hingga pada ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Nah, Ibu Guru mau tanya dulu kembali. Siapa tadi nama raja yang berbuat jahat di hadapannya Tuhan, yang tidak mau menaati firman Tuhan, perintahnya Tuhan? Raja siapa namanya? Betul sekali, namanya Raja Ahad. Kalau istrinya siapa namanya? Betul sekali, namanya Isabel. Siapa? Terus siapa ya? Siapa ibu yang kehilangan anaknya tadi? Iya, betul sekali, namanya ibu janda yang ada di Sarfat. Terus siapa yang berdoa berseru kepada Tuhan untuk menghidupkan anaknya ibu janda yang meninggal tadi? Elia. Jadi anak sekolah minggu, kita telah mendengarkan Alkitab. Kita harus yakin bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, mari kita minta kepada Tuhan dalam doa. Merespon cerita Alkitab kita, mari kita bernyanyi, berdoa, bicara pada Yesus. 1, 2, 3. Berdoa, bicara pada Yesus. Berdoa, bicara pada Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Kita ulangi sekali lagi. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Kita ulangi sekali lagi. Tapi Bu Guru, mari kita menyanyikan sambil sikap doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Berdoa, bicara pada Yesus. Berdoa, bicara pada Yesus. Berdoa, bicara pada Yesus. Ku suka berdoa, bicara pada Yesus. Ku suka berdoa. Ya, jika kita meminta sesuatu kepada Yesus, Tuhan akan membantu kita. Nah, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita, sambil persembahan kita dibawa, mari kita menyanyikan pujian bersyukur, bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur.
bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Kita ulangi sekali lagi, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Ibu Guru Valen. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa kita pagi hari ini kita bersama-sama mendukung dalam doa. Ada teman kita yang dalam keadaan sakit, ada ibu guru kita. Kita percaya bahwa seperti kata pujian kita tadi, bahwa berbicara dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan jawab. Oleh karena itu mari sehati kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa selalu Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh memuliakan Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh ada dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan, dalam ibadah sekolah minggu. Dalam ibadah kami Tuhan, ada puji-pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, bahkan ada firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi puji-pujian yang selalu memuliakan Tuhan, yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sudah boleh membawa persembahan syukur kami. Berkatilah kiranya persembahan kami ya Tuhan, agar boleh dipakai dengan baik di tengah-tengah pelayanan kami dalam wadah sekolah minggu. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Walaupun kami begitu lama tidak berjumpa bertatap muka, namun kami percaya Tuhan Yesus selalu ada menjaga, memelihara dengan setia anak-anak sekolah minggu kami. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, baik yang belum sekolah bahkan yang sudah sekolah, yang belajar dari rumah. Tuhan jauhkan kiranya mereka dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, bahkan virus yang ada di sekitar kami. Biarlah mereka selalu ada dalam naungan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman kami yang ada di kelas remaja, yaitu teman kami Yulia yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan selalu ada, Tuhan akan mampu menolong, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga teman kami Yulia dalam perkenan Tuhan boleh disembuhkan. Kami pun berdoa untuk ibu guru kami, Ibu Guru Rini, Ibu Guru Ludia Elsapan yang dalam kelemahan tubuh. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan berkenan memberkati segala makanan, obat-obatan, bahkan apapun yang dipakai untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Karena kami sungguh percaya kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang sanggup melepaskan kami dari segala sakit penyakit. Biarlah kiranya dalam waktu yang Tuhan tentukan mereka semua boleh beroleh kesembuhan dan kembali boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah wadah sekolah minggu. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk mama papa yang selalu mendampingi kami setiap hari, oma dan opa, diberkati kiranya dalam segala tanggung jawab kerja mereka, diberkati dalam hari-hari hidup mereka, dalam usaha yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa membentengi keluar masuk mereka dari rumah, sehingga mereka selalu ada dalam keadaan sehat, memberikan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk wadah kami, wadah sekolah minggu. Walaupun kami masih beribadah secara online dari rumah masing-masing, namun kami percaya melalui wadah sekolah minggu ini Tuhan,
kami boleh bertumbuh dalam pengenalan iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, ketua sekolah minggu, sehingga benar-benar dengan sukacita kami semua boleh dengan semangat mengangkat tugas tanggung jawab, membawa anak-anak kami untuk lebih hari, lebih mengenal Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk pemerintah kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Allah. Berkati pemerintah kami dalam melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dalam berusaha untuk memutus penyebaran virus corona. Biarlah kiranya Tuhan yang berdaulat di dalamnya dan bangsa kami boleh keluar dari masalah COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami tetap mendukung anggota-anggota jemaat kami, bahkan siapapun Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kehidupan kami anak-anak sekolah minggu kami taruh dalam kuasa kasih dan pemeliharaan Tuhan, karena kami sungguh percaya hanya Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syafaat kami. Biarlah kiranya semua jadi turut kehendak-Mu, ampuni kiranya dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Aku mau ikut, aku mau ikut, 1, 2, 3. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita lipat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Makan makanan bergizi, rajin cuci tangan, dan kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Nah, anak-anak sekolah minggu, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.